Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kami akan melakukan percobaan untuk menghitung rapat massa minyak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gilbert Parsonius Gultom dengan NIM 164250004. Perkenalkan, saya Indra Maulana dengan NIM 164250079. Perkenalkan, saya Racha Febiantika dengan NIM 164255179. Perkenalkan, saya Johannes Bayustio Aji dengan NIM 1642524. Perkenalkan, saya Timothy Analistiono dengan NIM 1642534. Dan perkenalkan, saya Ridwan Mahali dengan NIM 1642549. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan kali ini. Yang pertama adalah untuk merancang metode eksperimen, ya, untuk menentukan rapat massa minyak dengan alat dan bahan yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah untuk memahami dan menerapkan prinsip hidrostatika untuk menentukan rapat massa fluida. Dan terakhir adalah membuat laporan hasil eksperimen sesuai dengan format yang ditentukan. Selanjutnya, untuk teori dasar, kita harus mengenali apa yang diartikan oleh fluida dan fluida ideal. Jadi fluida itu adalah suatu zat yang dapat mengalir. Jadi fluida itu adalah segala sesuatu yang dapat mengalir, dan zat tersebut tidak mampu mempertahankan bentuknya sendiri ketika dikenai gaya geser. Sifat mengalir ini membedakan fluida dari zat padat. Dan fluida yang kerap kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah air, minyak, udara, madu. Dan fluida itu akan lebih mudah untuk dipelajari ketika kita melihat fluida ideal. Nah, jadi fluida ideal itu adalah fluida yang memiliki beberapa sifat seperti berikut. Ya, yang pertama adalah homogen dan incompressible, yang dimana ketika fluida diberikan tekanan ataupun tekanan yang berbeda, itu volumenya akan tetap, jadi dia tidak termampatkan sehingga massa jenisnya konstan di titik manapun pada fluidanya. Lalu dia tidak memiliki viskositas atau non viskos. Jadi seperti yang kita tahu bahwa madu dan lain-lain itu dia memiliki kekentalan yang cukup besar. Jadi ada gaya gesek di antara layer fluidanya. Nah, untuk kali ini, untuk fluida ideal, dia tidak memiliki gaya gesek, jadi dia encer istilahnya. Lalu irotasional, ketika kita menaruh suatu benda di dalam fluida, itu tidak mengakibatkan benda tersebut berputar terhadap pusat masanya. Lalu yang terakhir, alirannya tunak atau steady flow. Jadi aliran di dalam fluida ini, ya, kecepatan di setiap streamline dari fluidanya itu besarnya sama. Nah, lalu kita akan membahas tentang hidrostatika dan tekanan hidrostatis. Jadi hidrostatika, prinsip hidrostatika itu menekankan bahwa tekanan akan bernilai sama ketika kita meninjau titik di fluida yang sama dan juga pada ketinggian vertikal atau kedalaman yang sama. Jadi tekanan hidrostatis itu didefinisikan sebagai rho fluida dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman fluida dari permukaan, dan satuan dalam satuan internasional. Lalu selain tekanan hidrostatis, kita juga meninjau ada tekanan udara, dan penjumlahan dari tekanan udara yaitu P0 yang umumnya bernilai sekitar 1 atmosfer yang kita aproksimasikan menjadi 10⁵ Pascal, lalu ditambah dengan tekanan hidrostatis sebelumnya, itu akan menghasilkan tekanan absolut, ya. Lalu kita juga akan mengenai namanya tekanan gauge. Jadi di sini tekanan gauge adalah selisih dari tekanan total sistem atau P absolut tadi dikurangkan dengan tekanan udara. Jadi dia merupakan tekanan relatif terhadap tekanan udara dan didefinisikan sebagai selisih antara tekanan absolut dan tekanan udara. Lalu kita akan belajar gaya apung dan hukum Archimedes. Jadi gaya apung itu kita bisa mengambil dua definisi dari gaya apung. Yang pertama, gaya apung itu adalah berat suatu fluida, berat fluida yang dipindahkan akibat adanya atau kehadiran suatu benda. Dan seperti kita tahu, ketika benda dicelupkan ke dalam fluida, fluida akan mendorong atau memberikan tekanan atau memberikan gaya kepada benda dari segala arah yang menghasilkan resultan ke atas. Jadi gaya apung akan selalu ke atas, dan gaya apung itu didefinisikan atau dirumuskan yang sama dengan rho fluida kali V celup, jadi volume benda yang tercelup ke dalam fluida dikali percepatan gravitasi, dan satuan dalam satuan internasional. Di dalam prinsip Archimedes ini terdapat 3 kasus, ya. Jadi bendanya mengapung, jadi gaya apung lebih besar dibandingkan berat benda, jadi mengapung seperti ini. Dan ketika kita berbicara gaya apung lebih besar dari berat benda, maka berarti ada percepatan gitu ya, karena ada resultan gaya. Nah, lantas mengapa bendanya tidak terbang ke atas? Nah, itu alasannya adalah karena semakin ke atas volume benda yang tercelup itu semakin mengurang, ya. Jadi pas sudah dia mengapung dalam keadaan stabil, itu F apung sama dengan mg, sama dengan berat benda, karena V celup dari F apung ini semakin mengecil, maka dia akan eventually akan sama dengan berat benda. Lalu yang kedua, melayang, di mana gaya apung akan sama dengan berat benda, atau bisa kita bilang rho benda sama dengan rho fluidanya, lalu tenggelam jika gaya apung lebih kecil dibandingkan berat benda.
Lalu kita juga akan membahas tentang hukum Hooke dan kesetimbangan dan elastisitas. Ya, hukum Hooke menyatakan bahwa gaya pemuli, ya, F pegas atau gaya pemuli akan timbul pada suatu benda elastis, ya, jika ada penyimpangan. Jadi kita lihat gaya pemuli ini atau F pegas ini itu akan selalu berlawanan, atau gaya pemuli akan selalu berlawanan dengan arah simpangannya. Dan ini kita definisikan sebagai Fp atau F pegas F pemuli sama dengan min K kali delta X, di mana K ada konstanta pegas dalam Newton per meter. Lalu untuk di sini kita menggunakan suatu karet, ya, jadi kita bukan menggunakan pegas, dan ternyata karet itu juga mempunyai konstanta pegasnya. Jadi kita menggunakan hukum modulus elastisitas E. Seperti tahu E adalah Fl per A delta L. Jadi kalau misalnya kita mau F-nya, maka F-nya adalah EA per L kali delta L. Dan kita bisa hubungkan ke gaya pemuli tadi, ya, K kali delta X, sehingga kita mendapatkan hubungan K sama dengan EA per L. Dan di mana K ini akan konstan dan E juga akan konstan untuk bahan yang sama. Dalam percobaan ini terdapat beberapa bahan dan alat yang kami gunakan. Yang pertama terdapat wadah yang berisi air suling, minyak, solatip, tabung reaksi, stik pembantu ukur, penggaris, dan juga karet gelang. Isi tabung reaksi hingga penuh menggunakan air suling. Setelah itu, tutup rapat mulut tabung reaksi dengan selotip agar tidak terjadi kebocoran. Siapkan mekanisme penyangga menggunakan 2 karet yang telah digunting dan disusun hingga membentuk huruf T. Kemudian, bagian karet yang horizontal ditempelkan dan direkatkan ke tabung reaksi menggunakan selotip. Sementara itu, bagian karet yang vertikal dibiarkan memanjang ke atas. Rekatkan ujung karet vertikal lainnya pada penggaris sebagai penyangga, sehingga tabung reaksi dapat memberikan gaya berat dan menyebabkan regangan pada karet. Tentukan panjang awal karet. Didapati nilai X0 sebesar 8 cm. Selanjutnya, letakkan penggaris yang terhubung dengan karet pada penyangga. Pada video ini, penggaris disangga menggunakan botol minyak. Ukur pertambahan panjang karet saat tabung berada di udara dan diperoleh nilai sebesar delta X sebesar 2,2 cm. Ukur pertambahan panjang atau delta X saat tabung sepenuhnya terendam di dalam air dengan cara seperti yang ditunjukkan pada video dan diperoleh nilai delta X sebesar 0,1 cm. Terakhir, ganti fluida dari air menjadi minyak. Ukur saat tabung sepenuhnya terendam di dalam minyak menggunakan bantuan stik panjang, karena lubang botol minyak sempit dan pengukuran dari luar dapat menyebabkan pembiasan. Diperoleh nilai delta X sebesar 0,2 cm. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan. Jadi yang pertama sini kita ada 3 kasus. Ada tabung di udara, tabung di air, dan tabung di minyak. Untuk tabung di udara, di sini ada dinding, ya. Yang pertama kita mengukur L0 dulu, terlebih dahulu L0. Dan di sini kita akan berikan tabung, ya. Tabung penuh dengan air, sehingga akan mengakibatkan perubahan panjang L1, ya. Mengakibatkan dia berubah dari L0 sebesar delta X1. Ya, jadi di sini kita tahu ada gaya pemuli ke atas, ya, gaya pemuli ke atas, dan juga ada gaya mg. Jadi di sini K delta X1 sama dengan mg, sehingga kita dapatkan K sama dengan mg per delta X1. Ya, lalu ada tabung di air. Jadi ketika kondisi ini kita masukkan ke dalam air, maka perubahan panjangnya itu tidak terlalu besar, ya. Jadi akan kalah dari perubahan panjang pas di udara. Jadi K delta X2, ya, karena di sini ada gaya pemuli juga ke atas, lalu ada juga gaya apung karena dia berada di fluida, dikurangkan mg. Jadi kita dapatkan hubungannya K sama dengan mg min rho air V celup G per delta X2. Jadi kenapa tidak terlalu signifikan perubahannya dibandingkan yang di udara, karena
masa jenis air itu tergolong lebih kuat, tergolong kuat juga ya. Jadi tabung di minyak kita lihat juga promosinya juga sama. Jadi di sini V-nya kita bikin sama, dia sepenuhnya tercelup. Jadi kita punya minyak di sini, kita punya botol minyak, dan kasusnya adalah sama seperti tadi. Jadi volumenya benar-benar tercelup. Ya, jadi V celupnya di sini dengan V celup di sini sama. Jadi promosinya juga sama. Jadi K Mg min rho M, rho minyak kali V celup kali G per delta X3. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan persamaan yang ada di poin 1 dan 2, di mana K-nya bernilai sama, K-nya bernilai sama, kita hubungkan K sama dengan K, dan setelah manipulasi matematika yang cukup panjang, kita dapatkan hubungan bahwa Mg dikali delta X1 min delta X2 sama dengan rho air kali V celup kali G kali delta X1. Lalu selanjutnya kita juga akan hubungkan persamaan 1 ke 3, karena K-nya pun juga sama untuk bahan yang sama, dan akan kita dapatkan Mg kali delta X1 min delta X3 sama dengan rho minyak V celup kali G kali delta X1. Lalu kita hubungkan persamaan di 4 dan 5, tinggal kita bagi ya, jadi 4 bagi 5, kita dapatkan ini Mg bisa kita coret. Lalu karena V celup sama, G delta X1 per G delta X1 bisa kita coret, dan akhirnya kita akan dapatkan rho minyak sama dengan delta X1 min delta X3 dibagi delta X1 min delta X2 dikali rho air yang umumnya 1000 kg per meter pangkat 3. Lalu setelah kita masukkan beberapa data yang misalkan kita buka panjang kereta 8 sampai 8,8 dengan difference-nya adalah 0,2, kita dapatkan masa jenis minyak yang berbeda. Jadi kita melakukan percobaan, lalu kita tinggal masukkan ke rumus yang sudah kita turunkan ini. Dari beberapa percobaan yang kami lakukan, pada kesempatan kali ini kami melakukan percobaan sebanyak 5 kali, didapati bahwa hasil massa jenis minyak akan berubah-ubah. Seiring dengan bertambahnya panjang karet, maka massa jenis minyak yang dihasilkan juga akan bertambah besar. Inilah hasil pengolahan data kami menjadi grafik regresi linear. Titik biru adalah data dari percobaan yang telah kami lakukan, garis merah adalah garis regresi linear. Dengan persamaan Y sama dengan 6,105X ditambah 903,61. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap 1 cm panjang karet bertambah, massa jenis minyak bertambah sebesar 6,105 kg per meter kubik. Kemudian, untuk mengukur keakuratan model ini, kami menghitung nilai koefisiensi determinasi, yang kami dapat adalah sebesar 0,949, yang artinya hubungan antara kedua variabel konsisten, serta minimnya error saat pengukuran. Nah, untuk menghitung hasil akhir dari massa jenis minyak, kami menghitung rata-rata dari hasil percobaan menggunakan persamaan regresi linear, dengan variabel X merupakan panjang dari karet tersebut.